Berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini. Kami rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan diri-Mu ketika kami membaca firman Tuhan ini, ketika kami menggali dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami tidak mungkin bisa memahami tentang pribadi-Mu. Kami tidak mungkin bisa mengalami perjumpaan dengan-Mu lewat firman-Mu ini jika Allah Roh Kudus tidak menyingkapkannya kepada kami. Karena itu kami mohon kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Allah Roh Kudus menyingkapkan diri-Mu dan memberitahu isi hati-Mu yang terdalam bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih sambil bangkit berdiri, mari kita sama-sama membuka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, dipersilakan duduk. Hari ini kita merenungkan tema mengenai mengalami Roh Kudus sebagai penolong dengan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 26 menjadi landasan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika melihat lukisan ini yang berwarna, judul lukisan ini adalah Orange, Red, Yellow. Bapak Ibu kalau dikasih lukisan ini disuruh pajang di rumah, sementara ada lukisan lain gambar pemandangan atau gambar bunga, mungkin akan lebih memilih gambar bunga dan pemandangan atau gambar binatang kesukaan kita dibanding harus memasang lukisan yang berwarna merah, orange dan oranye dan warna kuning ini. Bapak Ibu, kalau kita bukan pecinta seni, bukan orang yang ahli seni, mungkin kita tidak menginginkan lukisan ini. Tapi ada satu bidang pekerjaan, yaitu apresiator seni. Nah, seorang apresiator seni, dia mengerti seni. Ketika dia melihat sebuah lukisan, dia akan mengamatin, kemudian menganalisisnya, memberikan nilai, dan kemudian akan ada harga yang diberikan kepada lukisan tersebut. Nah, lukisan yang mungkin sederhana, kita pikir anak TK aja bisa melukis.
Bapak Ibu tahu tidak, ini adalah lukisan seorang yang bernama Mark Rothko. Dia hidup pada tahun 1903 sampai dengan 1970, dan tahun 2012 lukisan ini dijual dan laku senilai 1,13 triliun. Bukan juta ya, 1,13 triliun. Ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan berkata dalam hati saya, seandainya kita diperhadapkan pada situasi untuk menilai suatu benda dan kita tidak tahu benda seni dan tidak tahu harganya, maka keberadaan tidak tahu betapa tingginya nilainya, betapa istimewanya, maka peran seorang apresiator ini sangat penting untuk menolong kita memahami betapa istimewanya karya seni tersebut. Di dalam kehidupan seni seperti itu, nah di dalam kehidupan rohani kita bersyukur kepada Tuhan karena ada Allah Roh Kudus. Dia bertindak untuk menolong, untuk memberitahu seberapa istimewanya nilai yang harus ditetapkan dan kebergunaan dari orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus hadir untuk menolong menyingkapkan betapa istimewanya keberadaan kita sebagai orang percaya bagi Allah. Pertanyaannya, keistimewaan apa saja yang disingkapkan oleh Allah Roh Kudus tentang kita? Paling sedikit ada 2 keistimewaan. Yang pertama, kita berharga bagi Allah. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 16 sampai 17 dan ayat 26, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat-kalimat ini, konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang berkata-kata untuk mempersiapkan hati 11 murid sebelum ia berpisah dengan mereka. Kenapa hanya 11? Karena waktu itu Yudas Iskariot sudah keluar dari ruangan di mana mereka mengadakan malam perjamuan makan yang terakhir dalam rangka perayaan Paskah. Tuhan Yesus mengadakannya bersama dengan 12 murid, tetapi kemudian Yudas Iskariot keluar dari ruangan itu. Sangat menarik sekali, di sini Tuhan Yesus memperkenalkan pribadi yang akan hadir yang disebut yaitu Roh Kudus, dan digambarkan sebagai seorang penolong yang lain, penghibur, roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini istilah penolong dan penghibur itu sama, yaitu parakletos. Cukup sulit diartikan sebenarnya parakletos ini seperti apa, tetapi penggunaannya secara umum pada zaman di mana Tuhan Yesus hidup, parakletos itu menggambarkan satu pribadi yang hadir di dalam kehidupan seseorang. Ketika orang itu sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami kegagalan, ketidakberdayaan di dalam hidupnya, dan si parakletos ini akan hadir untuk memampukan orang yang berada dalam situasi sulit tersebut untuk bisa menghadapi hari-hari di dalam perjalanan hidupnya. Nah, menarik sekali karena Tuhan Yesus memperkenalkan pribadi Allah Roh Kudus sebagai parakletos, yaitu sang penolong, yaitu sang penghibur. Tindakan seperti apakah yang Roh Kudus sebagai penolong penghibur ini lakukan di dalam kehidupan para murid, akan lakukan dalam kehidupan para murid? Roh Kudus di sini akan menyertai, bahkan bukan hanya menyertai tetapi akan berdiamnya di sini secara permanen. Roh Kudus yang adalah Allah bukan hanya saat ini, memang saat itu sudah bersama-sama dengan para murid, tetapi dikatakan akan diam, menjadikan para murid tempat kediamannya yang permanen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa para murid itu ternyata merupakan pribadi-pribadi yang berharga di mata Allah. Sampai-sampai Allah Roh Kudus mau berdiam di dalam dirinya. Dan pemilihan, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih. Tidak semua orang didiami oleh Roh Kudus, tetapi para murid dipilih. Dan pemilihan itu tidak bergantung pada kondisi para murid, karena mereka itu tidak sempurna.
Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, satu muridnya sudah keluar dari ruangan dan mengkhianati dia, Yudas Iskariot. Beberapa jam kemudian nanti Petrus akan menyangkali dia, bukan hanya menyangkali kemudian bersumpah tidak kenal Yesus, bahkan menyangkali, bersumpah dan mengutuk mengatakan tidak kenal Yesus. Kemudian para murid lainnya ketika ada di Taman Getsemani disuruh tidur pun, berjaga-jaga dan berdoa sesaat pun mereka malah memutuskan untuk tidur. Jadi jelas sekali di sini bahwa ketika Allah Roh Kudus memilih untuk berdiam di dalam diri para murid, tidak bergantung kepada kondisi para murid, karena mereka tidak sempurna. Karya Roh Kudus kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru masih banyak lagi, bukan hanya menyertai dan berdiam. Karya Roh Kudus melahirbarukan, menumbuhkan, menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus kemudian memampukan dan memimpin di depan kehidupan para murid berikutnya dan para pengikut seluruhnya, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika merenungkan hal ini saya sampai kepada satu pelajaran rohani. Pertolongan yang Roh Kudus lakukan di dalam diri kita dengan Dia menyertai bahkan berdiam, membuktikan betapa berharganya kita bagi Allah. Masih tentang seni lukis lagi. Ada kalanya seni modern terlalu sulit dipahami oleh orang-orang kebanyakan, termasuk saya. Misalnya dua patung yang diciptakan oleh seorang seniman bernama Paul Branca. Paul Branca ini membuat karya patung yang menyerupai tong sampah. Nah, karyawan galeri seni di Italia di mana patung ini berada tidak mengetahui bahwa ini adalah karya seni yang begitu istimewa. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia membuangnya ke tempat sampah. Ketika itu ketahuan, betapa kagetnya orang-orang yang mengerti seni dan diambil kembali patung ini. Patung yang seperti tong sampah ini, Bapak Ibu, harganya 200 juta, lebih kurang. Orang yang tidak paham seni modern tidak bisa menghargai karya seni tersebut. Orang yang memahami seni modern lah yang bisa menilai betapa berharganya karya seni tersebut. Seperti penilaian terhadap karya seni tersebut yang menyerupai tong sampah, hidup kita akan berharga pada penilaian orang yang tepat. Hidup kita berharga pada pribadi yang tepat. Manusia mungkin bisa dihargai dengan berbagai macam nilainya. Namun yang pasti kita sangat berharga di mata Allah karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mengalami pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita perlu menyadari dan mensyukuri bahwa kita ini berharga di mata Allah. Karena itu betapa pentingnya menjalani hidup sebagai pribadi yang memang berharga di mata Allah. Kalau kita tahu akan hal ini, hidup kita tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Hidup kita tidak akan biasa-biasa saja. Karena orang yang tahu dirinya berharga di mata Allah, dia tidak akan membiarkan penilaian orang lain di sekitarnya mempengaruhi dirinya. Penilaian orang lain itu penting dalam hidup kita, tetapi tidak akan mengendalikan hidup kita. Karena hanya Allah yang tahu betul-betul betapa istimewanya kita, dan kita akan membiarkan Allah lah yang memberikan penilaian. Nah, orang-orang yang tahu bahwa dirinya berharga akan menjadi orang yang percaya diri di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang lain. Orang-orang yang seperti ini, jika kita demikian, kita tidak akan memakai topeng-topeng di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu repot-repot menutupi diri kita sedemikian rupa atau mengemas diri kita supaya orang lain menghargai kita. Karena kita tidak membutuhkannya. Karena penghargaan dari Allah sudah lebih cukup bagi kita di dalam hidup kita. Dan orang yang seperti ini, jika kita seperti ini, kita akan bersyukur atas berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Hari ini, kalau saya bisa berdiri di tempat ini,
Itu semua karena saya menyadari, karena saya memahami, dan saya mensyukuri saya berharga di mata Allah. Usia saya sudah 47 tahun. Ketika saya usia 17 tahun, saya menjadi seorang remaja yang jatuh di dalam dosa. Dosa yang dalam secara seksual, dosa yang dalam secara spiritual. Saya meninggalkan Tuhan dan saya jatuh dalam dosa seksual. Saya anak seorang pendeta. Sampai satu saat setelah saya menjalani tahun yang tidak mudah, saya dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Dan kemudian di situ saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan ketika Allah Roh Kudus menjamah hati saya, masuk di dalam diri saya sejak saat itu bisa melihat diri saya begitu berharga bagi Allah. Karena saya sangat mensyukurinya, saya tidak ingin menyia-nyiakan hidup saya, dan itu membawa saya kepada titik hingga saat ini menjadi seorang pelayan Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Betapa pentingnya kita tahu bahwa kita berharga bagi Allah. Yang kedua, apa istimewanya kita? Yaitu kita berguna bagi Allah. Ayat-ayat dari Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23 sampai dengan ayat yang 24. Ini juga selain berada di dalam konteks perjamuan makan malam yang terakhir, kita perlu melihat ada sebuah progres yang ditulis oleh Yohanes yang menuliskan Injil ini. Progresnya seperti demikian. Kalau di pasal 13, Yohanes berulang kali menekankan betapa Tuhan Yesus, Allah Bapa Tuhan Yesus sangat mengasihi para murid. Dan kemudian di pasal 13 bagian-bagian akhir Tuhan Yesus kemudian mengatakan, sama seperti aku mengasihi kamu, aku ingin kamu saling mengasihi. Jadi penekanannya Tuhan Yesus mengasihi para murid. Dan Tuhan Yesus ingin para murid mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi masuk di Yohanes 14 ayat 15 sampai 26, Tuhan Yesus menekankan tentang kerinduan dirinya untuk dikasihi oleh para murid. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Mengapa Tuhan Yesus begitu rindu dikasihi para murid? Karena Injil Yohanes ini temanya bukan hanya tema cinta semata, cinta Allah semata. Tapi ada satu tema misi yang penting, yaitu tema pengutusan. Bapa mengutus Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus diutus bagi para murid. Tuhan Yesus diutus untuk mengerjakan misi Allah Bapa bagi dunia dan secara khusus bagi para muridnya. Dan hal yang sama juga terjadi. Roh Kudus diutus untuk dunia dan menolong para murid melanjutkan pekerjaan misi Tuhan Yesus. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Kamu akan memegang firman-Ku. Kamu akan melakukan firman-Ku. Akan menuruti segala perintah-Ku. Perintah apa yang dimaksud di sini? Bukan hanya sekedar perintah untuk berdoa. Bukan hanya sekedar perintah untuk mereka saling mengasihi. Tetapi ada satu rangkaian pekerjaan misi yang masih harus dituntaskan sampai kedatangan yang kedua kali. Sehingga dia menginginkan, saya menyebutnya dengan merindukan, sangat merindukan agar para murid itu bisa mengasihi dia dengan memegang dan melakukan perintahnya, firman-Nya, yaitu untuk melanjutkan pekerjaan misi Allah di dunia yang belum tuntas. Karena itulah Allah Roh Kudus hadir untuk menolong, mengajarkan segala sesuatu kepada para murid. Roh Kudus di sini sebagai penolong akan menolong para murid memahami segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah katakan, teladani, dan kehendaki untuk mereka lakukan bagi misinya. Disinilah letak kebergunaan para murid bagi kelanjutan pekerjaan misi Allah. Mereka menjadi berguna bukan karena mereka mampu, karena faktanya mereka gagal, Bapak Ibu Saudara. Mereka mampu bukan karena mereka punya pengetahuan dan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, karena faktanya mereka gagal. Mereka mampu karena ada pertolongan Roh Kudus yang mau mengajarkan kepada mereka. Bukan hanya mengajarkan, bahkan mengingatkan. Mengajarkan, kan kenapa perlu diingatkan? Roh Kudus perlu mengingatkan para murid akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Karena Allah tahu
Para murid itu sangat rentan untuk cepat melupakan bagaimana cara mengasihi Dia, yaitu dengan berpegang dan menuruti firman-Nya. Di sini Roh Kudus hadir untuk menolong para murid mengingat segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah katakan, supaya mereka itu fokus mengerjakan misinya sesuai kehendaknya. Sekali lagi, di sini menekankan bahwa kebergunaan para murid bagi kelanjutan pekerjaan misi Allah bukan bergantung kepada kemampuan diri mereka. Sebab potensi untuk melupakan selalu ada. Melainkan bergantung pada pertolongan Roh Kudus di dalam diri dan melalui diri mereka. Pelajaran rohani yang saya dapatkan ketika saya merenungkan bagian ini, sebelumnya diingatkan tentang Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan kemudian di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi letak kebergunaannya di sini terletak pada pertolongan yang Roh Kudus lakukan. Pertolongan yang Roh Kudus lakukan bagi kita membuktikan betapa bergunanya kita bagi pekerjaan misi Allah. Masih tentang lukisan. Di layar ada lukisan anak saya. Semester lalu saya memberi tugas kelas potensi diri kepada anak-anak saya untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan bakat mereka, tapi dari barang-barang bekas. Dan kemudian anak saya ini, Gracia namanya, dia mengumpulkan bungkus Indomie, bungkus permen, dan plastik dan sebagainya yang bungkus snack yang ada di rumah bersama. Dan kemudian dia menyusunnya sedemikian rupa dan kemudian menghasilkan karya ini. Saya berpesan hasil karya kalian harus bertemakan misi. Dan kepada Gracia secara khusus, kamu suka seni, tetapi saya tidak ingin kamu menghasilkan karya seni yang biasa-biasa saja tetapi yang bernilai kekal. Buatlah satu karya seni lukisan karena dia memang suka melukis dari bahan-bahan bekas, dan itu harus menggambarkan salah satu profil suku terabaikan di dunia. Dan dia menggambarkan seorang wanita dari Afrika yang tatapan matanya hampa karena tidak ada Kristus di dalamnya. Dan anak saya Gracia ini sudah kelas 12 dan dia akan mendaftar di perguruan tinggi negeri karena dia ingin menjadi utusan misi melalui bidang seni. Dan diminta untuk mengumpulkan portofolio dan salah satu karya terbaik yang pernah dibuat, dan dia mengumpulkan ini Bapak Ibu. Ini hanyalah kalau kita tidak mengerti seni, mungkin kita lihat ada barang-barang bekas ya kita buang, kita bakar. Tapi seorang yang mengerti seni akan menyusunnya menjadi sesuatu yang bernilai berharga. Dan sampah-sampah itu bukan hanya berharga, akhirnya menjadi berharga, tetapi juga berguna sekali bagi anak saya Gracia. Karena ini satu-satunya andalan buat dia, karya seninya untuk dia bisa dipertimbangkan masuk ke ISI Jogja, kalau enggak ke Universitas Negeri Semarang. 2 kampus yang sulit dimasukin lewat jalur beasiswa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai kebergunaan itu sangat penting sekali. Karena Tuhan Yesus bukan hanya ingin kita berharga, tetapi juga kita berguna. Dia menjadikan kita berharga lewat pertolongan Allah Roh Kudus karena dia ingin kita berguna bagi pekerjaan misinya. Karena itu jalani hidup yang produktif bagi Allah. Sesuatu yang memiliki nilai guna jika tidak digunakan akan menjadi tak berguna meski dibutuhkan kegunaannya. Kita ini berguna, berharga, bahkan berguna bagi Allah. Tetapi jika kita tidak produktif, tidak menghidupi keberhargaan dan kebergunaan kita, maka percuma saja kita dikasih harga begitu istimewa dan diberikan nilai kebergunaan di dalam diri kita. Roh Kudus selalu siap menolong kita untuk dapat terlibat dalam pekerjaan misinya. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk berkata saya tidak bisa.
saya tidak mampu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa dimulai dari hal yang sederhana. Apa yang menjadi keterbebanan dalam diri kita? Kita ini punya passion seperti apa? Atau kita punya bakat seperti apa? Atau kita punya tipe kepribadian seperti apa? Kita punya pengalaman-pengalaman hidup seperti apa yang kita bisa sharingkan kepada orang lain. Kita gunakan untuk pekerjaan misi Allah. Di sini ada gambar, ada bunga ya 2. Saya juga suka mendekor bunga. Saya melayani di gereja suami saya, yaitu menjadi tukang dekor gereja, karena tidak ada satupun yang bisa mendekor bunga di gereja kami, di gereja desa di mana saya bergereja, juga anak-anak RB bergereja. Nah, saya pengen karya saya bernilai kekal. Dan ketika mendekorasi Natal pun saya pengen pohon Natal itu bertema kekal dan bertema misi. Jadi saya selalu menggunakan unsur 3 karena itu menggambarkan Allah Tritunggal 3 warna. Nah, waktu mendekor pohon Natal, saya tidak mendekor pohon Natal dengan hiasan-hiasan indah yang dibeli di toko, tetapi dengan rangkaian dari kain flanel yang menggambarkan suku-suku terabaikan yang ada di Indonesia. Dan saya mendidik jemaat untuk mereka terus berfokus kepada misi lewat hal-hal yang sederhana seperti itu. Itu merupakan salah satu langkah sederhana yang kita bisa lakukan dengan bakat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita produktif di dalam pekerjaan misi Allah. Atau kalau kita punya cukup waktu, kita lebih banyak lagi berdoa bagi pekerjaan misi Allah. Atau apapun yang ada dalam diri kita, kita bisa gunakan untuk kita sungguh-sungguh produktif. Intinya kita aktif terlibat di dalam pekerjaan misi Allah. Dan di gereja kita sudah disediakan berbagai macam sarana pelayanan untuk kita bisa terlibat di dalam pekerjaan misinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita telah menjadikan kita berharga dan berguna bagi Allah. Mari kita jalani hidup sesuai dengan keistimewaan di dalam diri kita ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Mungkin selama ini kami tidak menyadari betapa berharga dan bergunanya kami bagi pekerjaan misi-Mu Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup kami dengan menilai diri kami tidak sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan misi-Mu. Kami tidak terlalu berguna untuk dipakai oleh-Mu Tuhan, untuk terlibat di dalam pekerjaan misi-Mu. Tetapi biarlah pagi hari ini lewat firman Tuhan ini kami diteguhkan dan kami dibakar hati kami untuk kami mulai menjalani hidup yang produktif sesuai dengan keistimewaan ini Tuhan yang telah Tuhan taruh di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.